Selamat malam untuk semuanya dan saya ucapkan selamat tahun baru untuk semuanya. Saya percaya kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan hari-hari ini. Amin. Nah, terima kasih sekali lagi untuk kesempatannya juga untuk bisa sharing firman Tuhan kepada Anda semuanya. Malam hari ini saya akan bicara satu topik yang sedikit berbeda daripada umumnya pada lazimnya. Lazimnya adalah temanya kita harus berani berubah. Tapi temanya hari ini saya kasih tema berani untuk tidak berubah. Ya, artinya dare not to change. Berharap suara saya terdengar jelas ya. Suara saya terdengar jelas. Good. Oke, baik. Di dalam era kehidupan di zaman ini, apalagi sesudah COVID, ya masa-masa COVID setelah selesai ini, era perubahan yang begitu drastis. Sehingga banyak terjadi yang namanya sering disebut era disrupsi. Nah, era ini seringkali membuat banyak orang harus mengalami perubahan-perubahan, harus berani berubah katanya begitu. Dan perkataan yang berani berubah ini, perubahan yang begitu cepat ini, bagi orang yang katanya nggak berani berubah, membuat mereka jadi gagap dan gugup gitu, saudara. Bukan cuma gugup, tapi gagap gitu. Nggak bisa menangani perubahan yang begitu cepat. Dan bahkan ada beberapa orang berkata, pakar-pakar, khususnya juga orang-orang yang bukan cuma sekedar motivator, termasuk bahkan di gereja, kalau mau survive, kalau mau hidup terus ke depan, harus berani berubah, begitu. Harus berani terbuka, menerima perubahan. Apakah itu salah? Tentu saja tidak. Tidak, kita juga memang harus berani menerima perubahan, begitu. Tetapi jangan lupa, saudara, bahwa di era perubahan, di tengah perubahan, ada juga hal yang harus kita pertahankan untuk tidak berubah. Kan begitu, saudara. Kalau enggak, semuanya repot ini, saudara. Kita akan membuat kita semua harus ikut berubah. Nah, malam ini saya akan menunjukkan kepada saudara betapa dalam tanda kutip kita harus waspada dengan kata-kata, slogan yang mengatakan kita harus berani berubah. Kita harus berjaga-jaga atau waspada dengan kata-kata seperti itu. Kalau enggak, nanti kita akan terbawa arus itu tanpa kita rasakan, tanpa kita sadari maksud saya. Nah, saudara, saya akan sharing malam hari ini dengan saya punya slide, barangkali kalau saya, saya sudah dibuka untuk menjadi co-host di sini. Nah, saudara, kita akan melihat bahwa kita punya topik hari ini adalah berani untuk tidak berubah, berani tidak berubah, saudara. Nah, saudara, kita akan melihat di sini ada satu slide yang saya mau coba tampilkan kepada saudara semua. Berani berubah atau dare to change, berani berubah, sebenarnya menunjukkan banyak orang yang takut berubah. Kan begitu. Karena orang banyak takut berubah, maka dianjurkan harus berani berubah. Kan begitu ya, saudara ya. Kalau semuanya udah berani berubah, ya nggak harus dibilang begitu, saudara. Nah, jadi sebenarnya persoalannya bukan soal berani berubah atau takut berubahnya, saudara. Tapi kita harus melihat apakah perubahan itu perlu atau tidak. Ada hal-hal yang memang kita perlu berubah, ada hal-hal yang tidak perlu berubah, saudara. Ambil contoh saat teduh, baca firman, doa, ya terus tentu kita nggak boleh berubah dong. Betul nggak, saudara? Kalau itu juga ikut berubah, prinsip Alkitab juga ikut berubah, cara berpikir kita juga dibawa oleh dunia ini untuk terus ikut berubah, kan ini jadi masalah, gitu loh, saudara. Nah, itulah sebabnya kenapa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya, kita jangan pernah takut kalau tidak berubah. Di saat-saat semua memaksa kita berubah. Begitu, saudara. Ya, saudara, itu sebabnya kalau kita melihat hari-hari ini dalam kehidupan, di dalam dunia ini, bahwa apalagi di Amerika loh, saudara, ini perubahannya sangat dahsyat sekali, sehingga membuat setiap orang harus bisa berubah ngikutin mereka gitu. Contoh misalnya, ketika kita tidak setuju dengan paham aborsi, ya di Amerika yang saya maksud ya, ketika ada orang-orang yang tidak setuju dengan aborsi, karena kita ngerti dari sisi kebenaran firman Tuhan, apalagi hamba-hamba Tuhan yang menyuarakan itu ditentang habis. Sehingga dikatakan bahwa kita juga harus ikut berubah karena situasi, keadaan. Seperti itu. Demikian juga di dalam pernikahan sejenis, harus juga ikut berubah. Apa iya seperti itu, saudara? Nah, ini yang saya perlu sampaikan kepada setiap kita pada malam hari ini, bahwa di dalam dunia bisnis juga kita ditantang untuk berubah, saudara. Tapi tidak selamanya, saudara, kita di dalam bisnis juga harus berubah. Kan begitu, saudara.
Kalau enggak, nanti kita gara-gara semua berubah, kita ikut berubah, dan pada akhirnya kita justru jadi salah kaprah begitu. Nah, mari kita melihat, saudara, ada satu slide lagi. Orang percaya harus berani tidak berubah di tengah gelombang perubahan besar dan dahsyat. Nah, saudara, ada hal-hal yang harus berubah, sekali lagi, tapi ada hal-hal yang tidak boleh berubah. Sampai di sini Anda mengerti ya, Anda paham ya, saudara? Jadi tanpa disadari, apa yang kita dengar, apa yang dikumandangkan selama ini, kamu mesti berani berubah, kamu harus terbuka dengan perubahan, gitu. Sehingga tanpa disadari, salah kaprah, salah ngerti, salah aplikasi, sehingga pada akhirnya kita terjerumus dengan perubahan yang salah, begitu. Kalau kita perhatikan anak-anak kita di era milenial dan generasi Z, sudah banyak sekali cara berpikirnya berubah. Kita sebagai orang tua harus hati-hati. Jangan sampai mereka ketika pulang ke rumah membawa perubahan dalam cara berpikir yang ternyata keliru. Kalau mungkin Anda sebagian anaknya tentu yang sudah besar, punya cucu, juga perlu hati-hati, saudara. Kita harus kembali menyelaraskan mereka untuk tidak mudah berubah. Begitu, saudara. Saya mendapat sebuah informasi dari menantu saya. Menantu saya ini punya sahabat di kantornya. Nah, sahabatnya ini orang Kristen. Lalu disekolahkanlah anaknya di sekolah Kristen. Saya nggak sebut nama sekolahnya. Walaupun ini bagus sebenarnya, saudara. Diajarin dengan nilai-nilai kekristenan dalam hidup kamu, gitu. Siapa yang pertama prioritas hidup kamu, gitu. Siapa yang paling kamu kasihi dalam hidup ini, dalam hidup kamu, katanya. Anak itu jawab, Tuhan Yesus, gitu, saudara. Lalu papanya kaget, saudara, gitu loh. Papanya bilang bahwa kamu kan lahir karena papa mama, gitu. Tapi karena anak itu tidak bisa berdebat, saudara, ya anak itu diam. Tapi orang itu cerita ke menantu saya. Masa diajarin kayak gitu menantu saya? Bilang, iya yang benar emang begitu. Gitu loh, saudara. Nah, saudara, yang nomor satu memang harus Tuhan, gitu. Oh, jadi gini loh. Orang Kristen, si orang tuanya pun nggak ngerti gitu bahwa yang benar tuh yang mana. Nah, kalau kita diajak untuk berubah, tapi kita nggak tahu yang benar yang mana, percaya, kita akan tergilas dengan perubahan. Nah, oleh karena itu, saudara, kita harus mengertikan firman Tuhan bilang apa, bahwa Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kan ada tuh ayatnya dalam Ibrani 13 ayat 10. Kan begitu, saudara. Nah, oleh karena itu, kita akan baca satu ayat firman Tuhan sore malam hari ini, yang saya akan bacakan dari Ayub pasalnya yang ke-2, ayat ke-7 sampai ayat yang ke-10. Bagaimana seorang Ayub bertahan untuk tidak berubah di tengah kondisi yang begitu hebat yang dia alami, perubahan drastis hidupnya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan barah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Saya berhenti sebelum saya baca ayat selanjutnya. Anda tahu ceritanya bagaimana Ayub yang kaya, terkaya, kata Alkitab kalau Anda baca di Ayub pasal 1, terkaya di belahan timur, mendadak jadi miskin, saudara. Mendadak perubahan yang drastis, disrupsi yang hebat, sehingga anak mati, ternak mati. Nah, sekarang gilirannya dia ditimpa oleh penyakit yang luar biasa. Jadi mengalami perubahan drastis yang tidak nyaman buat hidup dia. Yaitu apa? Penyakit yang mendapatkan barah yang busuk dari telapak kaki sampai kepala, yang membuat dia gatel badannya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling, ayat yang ke-8, untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Kondisinya begitu sulit. Nah, ada banyak orang di hari-hari ini belum tentu ngalamin seperti Ayub ya. Fisiknya mengalami seperti itu. Tapi perubahan dalam dunia bisnis, perubahan dalam kehidupan yang begitu dahsyat, membuat banyak bisnis, banyak pekerjaan tergoncang. Dan di saat seperti itu, bisa nggak kita seperti Ayub, yang tetap tidak berubah dalam hal-hal tertentu dalam hidup kita, yaitu bicara soal percaya kita, iman kita sama Tuhan.
Maka berkatalah istrinya, sekarang bukan cuma dia kena penyakit, istrinya pun ngalamin perubahan yang dahsyat, menekan Ayub. Dan berkata begini, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutuki Allahmu, dan matilah. Mana ada istri coba yang menginginkan suaminya mati. Di saat dia lagi ngalamin tekanan yang hebat dalam hidupnya, sakit, digituin sama istrinya. Harusnya Ayub berubah tuh. Marah, jadi ngamuk, dan seterusnya. Tapi dia jawab begini, engkau berbicara katanya seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya itu, Alkitab bilang, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Artinya, di sini kita melihat bahwa Ayub tetap bertahan dengan imannya, tidak berubah. Saya banyak melihat, saudara, kalau kita lihat laporan dari bilangan research yang mengadakan riset gereja-gereja selama masa pandemi. Ada hasil yang cukup menarik setelah gereja-gereja kembali on-site, dikatakan dari laporan bilangan riset, kalau tidak salah, di situ ditulis hampir 30% dari jemaat yang ada tidak lagi kembali ibadah on-site. Nah, itu terjadi arus perubahan yang dahsyat. Lalu dari 30% itu yang tidak balik, berapa persennya saya lupa, tidak lagi ke gereja. Bukan cuma tidak online, tapi tidak lagi ke gereja dan tidak juga online. Artinya terhilang. Nah, ini kan berarti terhempas dengan perubahan yang terjadi di era pandemi ini, saudara. Nah, harusnya kita sebagai anak Tuhan tidak berubah. Bisa katakan amin? Ya, kita tidak berubah dalam konteks kita punya nilai, kita punya kepercayaan, kita punya ketergantungan sama Tuhan dan yang lainnya. Yang nanti kita akan bahas apa saja sebenarnya yang seharusnya tidak berubah dalam hidup kita. Metode bisa berubah nggak? Jelas bisa berubah. Cara-cara kita menangani pekerjaan bisa berubah nggak? Jelas, silakan berubah. Lalu kemudian format, platform kita dalam berbisnis, dari toko ke online, bisa berubah nggak? Silakan, kita bisa berubah. Begitu. Pertemuan kita seperti begini, ibadah tengah minggu, dari onsite lalu dengan Zoom sepanjang kita mengerti dengan metode ini tujuannya apa, kita juga bisa saja melakukan itu, saudara. Teknologi bisa berubah, membawa kita terus maju, kan begitu, saudara. Ya, tetapi saudara, ada hal yang kita nggak boleh berubah di tengah-tengah perubahan yang dahsyat ini. Kebenaran yang kita pegang nggak boleh berubah. Itu tidak ada kompromi, saudara. Karena kebenaran yang memerdekakan kita. Bisa katakan amin, saudara. Kebenaran yang membawa kita kepada perjumpaan kita terus-menerus dengan Tuhan. Demikian pula, saudara, nilai-nilai, value system kita tidak boleh berubah, saudara. Itu tidak boleh berubah. Value system di keluarga, value system kita dalam hidup pribadi kita sama Tuhan, value system kita dengan pergaulan dan sebagainya, nggak bisa berubah. Jangan berkata karena dunia berubah, teknologi berubah, zaman berubah, lalu nilai-nilai kita berubah. Tidak. Prinsip-prinsip kita yang kita pegang teguh tidak boleh berubah, saudara. Identitas diri kita sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan, nggak boleh berubah, saudara. Dan masih banyak lagi, saudara. Nah, oleh karena itu hari ini, saya mau coba membagikan kepada saudara sekalian, Bapak Ibu Saudara, yang ada di dalam Zoom meeting ini, beberapa hal yang tidak boleh berubah. Don't change. Ini betul-betul jangan berubah, saudara. Kalau ini berubah, kita akan habis. Kita akan ke bawah arus. Saya akan bagikan beberapa poin ini lewat saya punya PowerPoint. Ya. Yang pertama, yang tidak boleh berubah adalah fokus. Fokus saudara, perspektif saudara tidak boleh berubah. Kenapa? Karena fokus saudara harus kepada Tuhan. Fokus saudara harus kepada Tuhan. Ya, saudara, ayatnya Anda boleh catat dalam Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Saya tidak siapkan di slide-nya. Ternyata Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Saya hanya bacakan aja firman Tuhan bilang begini. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita.
dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Lalu ada kata begini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, sadar atau tidak sadar, saudara, keadaan kita, situasi kita, bisa membuat mata kita, fokus kita bergeser. Betul nggak, saudara? Ya, ketika fokus kita bergeser dari Tuhan kepada kondisi, dari Tuhan kepada keadaan yang kita alami, maka kita pasti ikut berubah. Fokus kita nggak boleh berubah. Nah, di gereja saya, 2 bulan ini, Januari dan Februari, kami sedang ada satu tema, yaitu God's Perspective. Saya sedang mengajarkan ke jemaat kami bagaimana supaya perspektifnya tidak boleh berubah. Perspektifnya harus, sudut pandangnya, fokusnya harus ke Tuhan. Karena pergeseran bakal terjadi dahsyat di tahun 2023 ini. Kenapa? Karena ada begitu banyak proyeksi yang mengatakan 2023 adalah tahun di mana ada begitu banyak hal yang nggak ngerti. Gelap, beberapa orang bilang begitu. Nah, saudara, di tengah seperti ini, nggak boleh pandangan kita bergeser. Fokus kita harus kepada Tuhan. Saudara, ketika Abram yang ada di dalam tendanya waktu itu, kalau Anda baca di dalam Kejadian 15, saya teringat ayat itu, saudara, bagaimana Abram waktu itu merasa, kok mana nih anak Tuhan? Mana anak dia, maksud saya gitu. Di dalam tenda dia cuma bisa melihat istrinya, Sarah, yang sudah menopause, dirinya yang sudah tua hampir 100 tahun, dan hambanya Eliezer. Dia nggak bisa, saudara, untuk bisa punya anak lagi. Keadaannya sudah memang nggak mungkin punya anak. Dan Tuhan tahu kalau dibiarkan dengan fokus seperti ini, dia nggak akan pernah bisa melihat janji Tuhan genap dalam hidupnya. Karena janji Tuhan adalah dia punya keturunan yang banyak, seperti pasir di laut dan bintang di langit. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan membawa dia keluar dari tendanya dengan kata begini, kamu keluar dari tenda, sekarang lihat ke langit, hitung bintang kalau bisa. Itu ada firman yang bilang begitu. Nah, artinya Tuhan lagi menggeser cara pandangnya si Abram ini. Fokusnya itu dari keadaannya yang nggak mungkin punya anak, digeser oleh Tuhan untuk lihat Tuhan. Ketika fokusnya dia beralih ke Tuhan, kebesaran Tuhan yang dahsyat, maka Alkitab mencatat di dalam Kejadian 15 itu, percayalah Abram kepada Tuhan. Abraham kemudian percaya. Kenapa? Fokusnya benar, saudara. Pertanyaan saya hari ini, ketika Anda dengar informasi, Anda dengar berita, Anda dengar proyeksi dari data-data, kemana fokus kita? Ketika Petrus jalan di atas air, di tengah badai yang luar biasa, ombak belum berhenti, mengamuk, saudara. Dia bisa jalan di atas air. Kok bisa? Karena fokusnya ke Tuhan. Ketika mata dia fokus ke Tuhan, maka dia bisa berjalan di atas gelombang yang besar itu. Tapi menarik dalam cerita yang sama. Dalam cerita yang sama, dalam perikop yang sama. Dia bisa berubah. Ketika dia merasa tiupan angin yang ada di sekitarnya, fokusnya mulai berubah dari Tuhan kepada keadaan di sekitar dia. Dia langsung tenggelam. Lucu kan? Dalam event yang sama, cerita yang sama, dia tetap bisa jalan di atas air, walaupun angin begitu hebat, sepanjang matanya fokus ke Tuhan. Dan begitu matanya berubah, perasaannya dia mulai berubah, fokusnya ke sekitarnya, dia langsung tenggelam. Di cerita yang sama loh. Artinya, di dalam kita punya periode kehidupan, mungkin setahun, mungkin sebulan, mungkin seminggu, kita bisa satu titik, kita terus fokus sama Tuhan. Tapi di hari berikutnya kita bisa bergeser. Dan di saat itu kita bisa terpuruk. Oleh karena itu, fokus ini adalah ke Tuhan. Itu yang pertama. Fokusnya harus kepada Tuhan, harus kepada janji Tuhan. Sepanjang mata kita melihat dia, kita bisa punya pengharapan. Amin. Kenapa bangsa Israel bersungut-sungut? Apa penyebabnya? Kira-kira. Kenapa mereka ngomel, ngoceh-ngoceh sama Musa?
Kenapa? Karena fokusnya ke masalah. Karena fokusnya ke situasi yang mereka hadapi yang nggak nyaman. Nah, sementara Musa, orang yang ada di tengah keadaan yang sama dengan bangsa Israel, tapi nggak ngomel-ngomel. Malah dia berkata, lihat keselamatan yang dari Tuhan. Ketika bangsa Israel ada di tengah-tengah kejepit. Laut kosong dan tentara Mesir. Di tengah tekanan ini yang hebat, Musa bilang, lihat keselamatan dari Tuhan. Artinya jangan fokus ke tentara, jangan fokus ke laut yang di depan, tapi fokus ke Tuhan. Malam hari ini, barangkali Anda sedang ada mengalami kesulitan kah di dalam perekonomian, bisnis, dan yang lainnya? Dalam realitas hidup yang ada. Perubahan yang dahsyat membuat saudara mulai ikut juga berubah seperti mereka. Atau Anda tetap dengan fokusmu kepada Tuhan dan percaya Tuhan buka jalan. Amin. Nah, saudara, kalau kita bisa seperti ini, maka kita ngerti betul bahwa kita tidak berubah. Kita berani untuk tidak berubah dengan fokus yang tidak berubah. Yang kedua, saudara, kita harus berani untuk punya iman dan pengharapan kita sama Tuhan tidak berubah. Jangan berubah iman kita, saudara. Itu sebabnya kalau Anda catat ayatnya, catat aja, nanti saya cuma bacakan Kolose 1 ayat 27. Kolose 1 ayat 27. Nah, ayat ini sedang berkata, Paulus bilang hendaknya kamu terus bertekun dalam iman. Ya, Kolose 1:27, bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Artinya, Paulus sedang berkata, kamu jangan berubah dalam hal iman dan pengharapanmu sama Tuhan. Ayat ada di dalam Roma 1 ayat 17, sekali lagi Anda boleh catat, firman Tuhan bilang, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara tahu nggak, saudara, kalau kita tidak lagi punya pengharapan dan tidak lagi berjalan dalam iman kita kepada Tuhan, apa yang kita akan lakukan? Kita akan berjalan dengan penglihatan. Kita akan berjalan dengan mata indera kita. Paulus berkata, hidup yang kita jalani ini adalah karena iman, bukan karena melihat. Walk by faith, not by sight. Kalau terjemahan bahasa Inggrisnya. Jadi saudara, dua pilihan. Saudara kalau nggak lagi berjalan dalam iman dan pengharapan sama Tuhan, saya yakin banget kita akan berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Nah, ketika kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri, jangan heran kita mulai mengandalkan dunia ini. Pasti. Itu pasti, karena alternatifnya cuma itu. Kalau kita berjalan dengan iman dan pengharapan kita sama Tuhan, maka kita berjalan dalam kekuatan Tuhan. Kita ada di dalam anugerah Tuhan. Kita ada di dalam kasih karunia Tuhan. Tapi ketika kita tidak lagi berjalan dengan iman dan pengharapan, kita mulai pakai pengertian kita sendiri. Kita mulai berjalan pakai kekuatan kita sendiri. Kita mulai pakai dengan keterampilan kita sendiri. Kita mulai pakai pengalaman kita sendiri. Karena iman dan pengharapan sudah tidak lagi jadi fokus kita. Kita sudah bergeser. Jangan heran, kita akan berjuang sama seperti orang dunia. Sama. Karena orang dunia juga seperti itu. Karena mereka nggak punya iman dan pengharapan. Sehingga ketika dunia berubah dalam kegelapan, kita juga mengalami rasa takut yang sama dengan mereka. Pilihan ada di tangan saudara dan saya. Oleh karena itu, pengharapan kita pun pada pribadi Tuhan. Saudara, saya sering mengatakan begini. Ada perbedaan antara pengharapan dengan optimisme. Saya ulangi ya. Ada perbedaan yang sangat besar kalau menurut saya antara optimisme dengan pengharapan. Saudara, di dunia ini kita diajarin untuk optimis. Betul nggak? Nggak salah, saya nggak bilang itu salah. Tapi basis kita orang Kristen bukan optimis. Kenapa saya bilang begitu? Karena begini. Optimis itu pada umumnya dasarnya karena satu, kita yakin kita bisa.
Kita yakin kita mampu, kita punya kepintaran, kita punya teman, kita punya ya orang-orang yang kita dekat, network gitu ya. Itu dasarnya, makanya kita bisa optimis. Kedua, kita optimis karena ada proyeksi dari pemerintah yang cukup baik, data-datanya membaik, kondisi membaik. Maka kita atas dasar data, kita atas dasar informasi, kita atas dasar kemampuan kita optimis. Jadi dasarnya apa? Data pemerintah, ya proyeksi ke depan, dan kita mampu. Karena atau kita merasa kita punya jaringan yang bisa nolong kita, maka kita optimis. Itu dasar optimis. Tapi pengharapan tidak. Kenapa? Karena optimisme bisa berubah. Suatu hari ketika datanya jadi lain, ketika teman-teman kita yang kita harapkan bisa nolong kita nggak bisa nolong kita lagi, kita bisa berubah tuh dari optimis jadi pesimis. Tapi sebaliknya, ketika kita punya pengharapan, nah pengharapan ini landasannya adalah Kristus. Kita berharap pada satu pribadi namanya Yesus yang tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Kondisi berubah, dia tidak berubah. Kuasanya tidak berubah, kasihnya tidak berubah, janjinya tidak berubah. Saudara, itu sebabnya pengharapan kita ada pada pribadi Tuhan. Data mau bagus, data mau jelek, saudara. Proyeksi mau bagus, proyeksi mau jelek, dasar kita tetap pada Tuhan. Karena Tuhanlah yang sanggup mengubah situasi, kondisi yang tidak mungkin kita ubah, Tuhan bisa ubah. Jadi kita dasarnya adalah pengharapan. Makanya iman dan pengharapan kita sama Tuhan jangan berubah. Di tengah situasi yang sedang berubah ini. Amin. Ya, nah kita melihat yang ketiga sekarang. Bagiannya, poin ketiga yang tidak boleh berubah dalam hidup kita adalah ketaatan kita sama Tuhan. Saudara, bagaimana yang namanya Yesus adalah anak Allah, tapi dia telah belajar taat di saat di atas kayu salib. Saudara, ketaatan itu pilihan. Sekali lagi, ketaatan itu pilihan. Kita bisa dengar firman Tuhan. Kita bisa dengar khotbah firman Tuhan. Sekarang ini kan di YouTube juga banyak. Ya, kita bisa dengar khotbah. Mau di gereja, mau di lewat YouTube, whatever it is, di mana siapapun bisa khotbah. Kita dengar, kita bisa ngerti. Tapi persoalannya, kita taat juga. Karena begini, tanpa ketaatan, firman yang kita mengerti tidak menjadi daging dalam hidup kita. Saya ulangi, tanpa ketaatan, firman itu tidak menjadi daging. Firman itu cuma ada di pikiran kita, kita ngerti. Tapi belum menyatu dengan diri kita. Alkitab berkata begini, dalam bahasa Inggris ya, if you know the truth will set you free. Dalam terjemahan bahasa Inggris itu, dalam bahasa Indonesianya, jikalau engkau mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Karena katanya mengetahui, ya kalau kamu mengetahui, maka kita pikir asal kita tahu aja firman. No, bahasa Inggrisnya if you know the truth. Nah kata know dalam bahasa Inggris dan kata mengetahui di dalam bahasa Indonesianya, ketika dicari bahasa aslinya menggunakan bahasa Yunani, arti know itu artinya melekat menjadi satu, seperti perangko dan amplop nempel. Seperti Adam dan Hawa, ketika mereka bersetubuh, mereka disebut Adam know his wife. Artinya dia bersetubuh menjadi satu. Nah, kebenaran itu belum menyatu dengan kita sampai kita taat. Ketika kita taat, firman itu menyatu. Saat itu menjadi satu kebenaran sama kita, kebenaran itu memerdekakan kita. Kebenaran itu baru memerdekakan kita saat ketika kebenaran itu menyatu dengan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, seberapa Abraham belajar taat sama Tuhan? Anak yang dia dapat susahnya sudah setengah mati, tapi dia mau taat. Nah, justru disitulah
Dia tidak berubah. Walaupun dia tahu dapat anak susah, dikasih Tuhan, waktu Tuhan minta, toh dia juga kasih. Cerita terakhir sebelum saya tutup dalam 3 poin ketiga ini bicara soal taat, Bapak Ibu. Kalau Anda baca dalam Lukas pasal 5, Anda baca ayat 1 sampai ayat ke-7 ya. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 7. Cerita Alkitab saya bacain aja. Saya ceritakan sama saudara. Saudara tahu dong, pasti dong, yang namanya Petrus dan rekan-rekan kan, ya. Mereka itu kan adalah fisherman. Mereka adalah para nelayan. Dan saya yakin Bapak Ibu setuju di sini kalau saya bilang Petrus dan rekan-rekannya itu yang nelayan adalah nelayan profesional. Setuju nggak? Hah? Nelayan yang profesional dan pengalaman, ya dong? Nggak mungkin kalau nggak pengalaman. Nah, saudara, saya coba mau ajak saudara gini. Dia adalah orang yang berpengalaman. Nelayan yang berpengalaman. Lalu yang kedua, nelayan ini bukan cuma pengalaman, tapi punya modal. Ada perahu, ada jala. Kalau nggak mungkin dia nangkep ikan. Iya kan? Berarti dia punya modal. Yang ketiga, dia menangkap ikan di lokasi yang tepat. Lokasi yang tepat. Di mana di tempat itu memang banyak ikan. Begitu. Nah, lokasi itu penting, saudara. Iya kan? Mau buka restoran, lokasi. Mau buka gereja, lokasi. Gitu kan ya? Apalagi kalau Anda di sini, di ruangan Zoom ini, yang punya usaha retail. Nih. Kalau retail, saya tahu, pernah saya dengar katanya ada 3 aturan buat orang retail. Aturan pertama, lokasi. Aturan kedua, lokasi. Aturan ketiga, lokasi. Gitu, saudara. Jadi orang retail tuh begitu katanya. Iya kan? Lokasi nomor 3. Number 4, yang keempat. Mereka menangkap ikan at the right timing. Timingnya tepat. Tengah malam sampai pagi. Pengalaman. Modal cukup. Lokasi tepat. Timing tepat. Nah. Lalu cerita itu bilang, mereka menangkap ikan semalam-malaman bekerja keras loh. Nggak santai loh. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu. Kalau di tahun 2023 dan jikalau benar dibilang bahwa tahun ini adalah tahun yang gelap, seandainya benar di analisa orang-orang ini. Kira-kira, kalau kita punya 5 hal tadi, pengalaman, modal cukup, lokasi tepat, timing tepat, kerja keras, kira-kira mestinya sukses nggak? Theoretically, secara kita ngomong, mestinya sukses. Tapi in the reality, Petrus semalaman nangkep ikan nggak dapet. Tuh. Kita boleh punya 5 hal itu. Belum tentu dapat ikan loh. Itu yang menarik, saudara. Itu yang menarik. Tapi besok paginya, pada saat paginya, Yesus berjalan di tepi pantai. Pinjam perahu Petrus. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Khotbah. Tahukah saudara kenapa khotbah penting? Kenapa saya katakan mendengar khotbah penting nggak boleh berubah? Karena firman, alam semesta dijadikan oleh firman. Ibrani 11 ayat 3 berkata demikian. Alam semesta dijadikan oleh firman. Jadi firman itu yang membuat dari nggak ada menjadi ada. Itu dahsyatnya firman. Orang Kristen butuh firman. Makanya kenapa Yesus bilang, manusia hidup bukan oleh roti saja, tapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amen. Nah, ketika Petrus dengar firman yang menciptakan alam semesta ini, lalu Yesus bilang sama muridnya, tolakkan ke tempat yang dalam nih perahu, sekarang tebar jala. Timingnya salah, saudara. Nggak ada orang nangkep ikan pagi menjelang siang, mana ada. Timing boleh salah. Tapi Petrus bilang, semalam-malaman kami nangkep ikan, nggak ada satu ikan pun yang kami dapat. Tapi oleh karena engkau menyuruhnya, yang nyuruh dia nangkep ikan, bukan nelayan loh Bapak Ibu, tukang kayu. Tuh. Yang nyuruh dia nangkep ikan bukan nelayan, nggak expert, tapi tukang kayu. Tapi dia adalah Tuhan, dia tahu. Maka Petrus bilang, oleh karena engkau menyuruhnya, aku tebarkan juga. Dia taat. Walaupun ini melampaui kebiasaan dia. Nggak mungkin nangkep ikan di pagi-pagi begini. Mana mungkin? Dia masih bilang semalam-malaman kok. Berarti satu malam di timing yang tepat aja aku nggak dapet ikan nih.
Tapi but because you say that, aku tebarkan. Dan yang terjadi, jalannya mau koyak, saking penuhnya tuh ikan, 2 perahu dipanggil, penuh ikannya, sampai hampir tenggelam. Malam ini, saya hanya mau ingatkan, 3 hal jangan berubah. Dunia boleh berubah. Ya, semua boleh berubah. Orang boleh berubah, tapi kita jangan berubah. Harapan kita sama Tuhan, jangan berubah. Ketiga, ketaatan kita sama Tuhan, walaupun kondisinya nggak mungkin, jangan berubah. Ishak waktu kelaparan, itu cerita tentang masa sulit kan kalau kelaparan. Mau pergi ke Mesir di Kejadian 26. Kejadian 26. Tapi Tuhan bilang, jangan kau pergi ke Mesir. Tinggal di sini, di Gerar. Dengarkan apa yang aku perintahkan. Dia taat loh. Apa yang terjadi? Dia menemukan sumur yang berbual-bual airnya. Sampai ternaknya menjadi gemuk dan sehat. Sampai orang yang ada di sekitarnya jadi iri sama dia. Malam ini, saya hanya mau ingatkan. Beranikah Anda tidak berubah? Di saat semua sedang berubah. Gereja sedang berubah sekarang. Serius. Saya sebagai gembala sidang harus berani berkata no. Banyak yang sedang terjadi perubahan. Kita sebagai anak Tuhan harus tetap konsisten dengan basis, yaitu kebenaran firman. Supaya kita tidak tergeser, tergerus dengan perubahan. Karena perubahan tidak pernah kita sadari 1 derajat saja berubah. 1 derajat. Nggak gede loh. 1 derajat, kalau dibusur derajat tuh kecil sekali. Tapi kalau 1 derajat, you tarik 15 km, baru Anda tahu bedanya kayak apa. Perubahan yang sedikit, kelihatannya nggak apa-apa. Kalau hanya 1-2 tahun. Tunggu sampai 10-20 tahun ke depan. Kita akan lihat perubahan. Perbedaannya besar. Malam ini, beranikah Anda? Saya tanya lagi sekali. Tidak berubah. Dalam berbisnis, dalam melayani, di dalam kita membangun hubungan, dalam kita mengelola kehidupan kita. Berani nggak kita tidak berubah di saat semua sedang berubah? Ketika kita berani tidak berubah, fokus, iman dan pengharapan, serta ketaatan kita sama Tuhan, saya percaya 2023 boleh menakutkan. Anak Tuhan mengalami terobosan dan penuh kemenangan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya mau berdoa untuk saudara sebelum saya kembalikan. Tuhan terima kasih untuk setiap kebenaran firman yang kau sudah bagikan bagi kami. Dare not to change. Bagaimana kami harus berani untuk tidak berubah. Baik iman, baik kebenaran, baik keyakinan, baik pemikiran, baik landasan prinsip-prinsip kami, bahkan Tuhan, keyakinan kami, pengharapan kami. Biar Tuhan, kami tetap tinggal di dalam Engkau. Dan kami boleh melihat tuntunan tangan-Mu menyertai kami dari awal tahun 2023 sampai akhirnya. Bahkan sampai selama-lamanya. Immanuel, Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Bapak. In Jesus' name. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya katakan. Amin. Puji Tuhan. Saya kembalikan.